Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berkah, dimanapun sahabat Berkah berada, jumpa lagi di channel Media Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, kegiatan dan produk-produk pertanian, terutama yang dihasilkan oleh para petani Berkah. Alhamdulillah di pagi hari ini kami berada di Dynasty Hotel di Pulau Bali dan ada seorang penyuluh kehutanan berasal dari cabang Dinas Kehutanan Malang ya, Provinsi Jawa Timur, berada dengan Bu Sri Asih dan kebetulan Bu Sri Asih ini kami undang untuk sebagai narasumber di acara penguatan kelembagaan kegiatan RHL yang diselenggarakan oleh Dirjen Pdnas RH, kemudian di Kementerian Hidup dan Kehutanan. Kita pagi hari ini akan ngobrol seputar penyuluh kehutanan ini, sahabat Berkah. Dengan pengalaman yang luar biasa dari Bu Sri Asih, mungkin bisa menceritakan sumbangsih ya, walaupun mungkin cuma 20 menit atau 15 menit, sahabat Berkah. Kita mulai saja ya. Bu Sri Asih mungkin memperkenalkan dulu, Bu Sri Asih. Baik, terima kasih Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini Sri Asih, penyuluh kehutanan wilayah JDK Malang, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih dari Pdnas RH yang telah memberi kesempatan kami untuk sharing berbagi pengalaman di lapangan terkait penyuluhan kehutanan untuk petani RHL. Teman-teman, bahwasanya penyuluh itu merupakan ujung tombak dari semua kegiatan RHL, dari mulai pembinaan KTH-nya, petaninya, mulai pendampingannya, semuanya penyuluh mempunyai peran yang cukup besar terhadap pelaksanaan kegiatan RHL. Untuk melaksanakan kegiatan itu perlu banyak sekali strategi, di mana kita bisa memotivasi masyarakat, petani sekitar kawasan hutan untuk turut mempunyai peran bagaimana melestarikan lingkungan. Memang budaya masing-masing wilayah itu beda-beda ya. Jadi strategi yang digunakan juga beda-beda untuk mencapai hasil yang sesuai kita rencanakan. Jadi karakter masyarakatnya, karakter wilayahnya itu juga harus benar-benar bisa dipelajari, diidentifikasi dulu bagaimana permasalahannya, kemudian diinventarisir juga potensinya, terus kemudian budayanya seperti apa, kebiasaan yang dilakukan mereka seperti apa, sehingga kita bisa masuk di dalam mereka untuk mengajak membangun lingkungan. Karena di setiap kegiatan itu pasti apa ya? Pro kontra lah ya. Iya, karena ini ya Pak Jun, apa ya? Mereka kan nggak terikat apapun karena mereka masyarakat umum yang ya apa ya, istilahnya mempunyai apa ya, hak penuh terhadap pengelolaan lahannya. Jadi kita nggak bisa mengikat, mengatur juga nggak bisa sepenuhnya. Jadi mereka harus kita dampingi dengan cara-cara kearifan lokalnya. Nah itu baru bisa kita masuk. Beda dengan suatu organisasi atau apalagi di pemerintahan diikat aturan. Kalau nggak mau ya bagaimana, tapi kalau petani bagaimana mereka mau. Nah ini peran penyuluh yang harus benar-benar bisa mengena di hati para petani itu. Bu Asih sejak tahun berapa Bu Asih jadi penyuluh? Ini sudah mendekati akhir. Berarti hampir 30 tahun iya, jadi saya mulai tahun 92. 92, sekarang 2024 nanti insya Allah 2030. Anjir, berarti lebih dari 20 tahun sahabat. Iya. Bu Asih ketika menjabat sampai detik ini ya sebagai penyuluh, kira-kira tadi kan Bu Sri Asih kan bercerita karakteristik masyarakat berbeda-beda. Yang paling susah yang pernah dialami Bu Sri Asih itu yang di mana itu Bu? Pernah sekali, enggak sekali ya, yang akhir-akhir ini. Kalau dulu-dulu emang kita dengan apa ya, pola lama ya, sehingga teknologi belum begitu banyak. Betul. Sehingga kesulitan ya pada zamannya. Tapi kita masih bisa terus melakukan pendekatan kepada masyarakat. Betul. Tapi untuk saat ini dengan adanya era digitalisasi, zaman IT sudah, ini banyak sekali kendala yang kita hadapi pada masyarakat itu dari sisi ini SDM yang
bukan dari sisi pendidikan loh ya. Rata-rata bukan dari sisi pendidikan kami bermasalah itu karena apa ya, karakter orangnya aja. Pernah sekali saya di Malang Selatan itu belum menyampaikan apa misi kami, kami baru datang, baru ini ngomong ya istilahnya salam silaturahmi dulu, udah dimarah-marahin, udah dibentak-bentak sama. Itu kenapa Bu? Mungkin setelah kita ngobrol, mereka karena mereka ini, jadi mereka itu kelompok tani perhutanan sosial sedang punya masalah dengan pihak perhutani, dengan pihak aparat hukum di situ karena masalah lapangan belum jelas, tetapi meminta semuanya jadi legal, jadi hak yang bertahun-tahun belum terselesaikan. Mereka itu butuh solusi, harus diselesaikan dengan legal, bukan omongan. Nah, padahal kita baru pertama kali sebagai pendamping datang mau mengidentifikasi dulu ada apa, baru nanti kita sampaikan solusinya. Tapi karena mereka sudah marah duluan ya karena mungkin dijanjiin saja mungkin ya. Mungkin sebelumnya banyak pihak yang nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, berjalannya waktu setelah ngobrol, setelah diskusi, kita sampaikan baik-baik dengan kita mengambil posisi di bawah mereka saat berbicara, saat apa kita ikutin, kita ambil satu tarik kesimpulan dengan bahasa kami sebagai penyuluh. Alhamdulillah bisa menerima penjelasan kami, niat kami. Akhirnya hari ini alhamdulillah clear, legalitasnya juga sudah clear, dan alhamdulillah sudah sampai ke tahap-tahapan, sudah masuk ke transformasi juga, SK-nya sudah keluar dan sudah mulai ke kegiatannya. Itu yang dialami ya Bu Sri Asih karena mungkin sebagai pihak terakhir ya, sebelumnya sudah ada pihak-pihak lain yang hanya sekedar omong-omong lah ya, omong-omong katanya. Terus gini Bu Sri Asih, terkait dengan kondisi penyuluh saat ini ya, khususnya yang kehutanan lah ini ya, kira-kira mensikapinya buat Sri Asih gimana? Karena kalau di Jawa itu justru lah ada penyuluh kehutanan swadaya itu ya, terus ada ASN-nya sendiri. Tapi kalau di luar Jawa kadang-kala karena bentuknya KPH dan sebagainya, penyuluh yang ada di KPH karena sumber dayanya kurang ditarik ke dinasnya, sehingga tidak bisa berperan sebagai penyuluh ya. Nah, melihat kondisi seperti ini, kira-kira tanggapan Bu Sri Asih gimana ini? Ya sekedar saran juga nggak apa-apa. Emang bukan ini lagi ya, penyuluh itu memang sangat kurang, sangat kurang. Apalagi saya aja di Jawa memegang sekarang 6 kecamatan, 6 kecamatan. Satu kota Batu ditambah seperempatnya Kabupaten Malang. Luar biasa luas, tapi lebih luas lagi yang di luar Jawa sih. Betul. Karena teman-teman berbanding di kami itu. Terus belum lagi nanti tugas di dalam. Betul. Nah, jadi bagaimana kita pandai-pandai memanage waktu. Yang penting penyuluh itu harus dari hati. Benar-benar niat kita itu memang niat untuk ya. Untuk apa ya, mengajak masyarakat, mengubah pola pikir masyarakat. Jadi bagaimana memanage waktu, kapan saat kita dibutuhkan di kantor dan kapan saat kita di lapangan. Saat di lapangan itu kita benar-benar maksimalkan waktu dengan jarak tempuh seperti apa, kita mampu menempuh ke kelompok seberapa jauh. Tetapi yang paling penting, bangun silaturahmi dengan para petani, tokoh masyarakat atau penggiat-penggiat lingkungan yang mempunyai kesadaran, itu yang akan membantu kita, kaki kita, tangan kita nggak bisa sendiri. Jadi saya banyak merangkul komunitas, banyak merangkul dari salah satu anggota kelompok tani yang mempunyai kemampuan untuk membantu saya dalam menjalankan tugas-tugas saya. Kalau saya sendiri dijamin nggak akan mampu sama sekali. Kuatnya insya Allah karena semangat sebagai penyuluh ya selama ini. Jadi saya melayani itu insya Allah waktu itu nggak pernah mati. Jadi saya menyalakan. Kalau saya malam tertib, pagi tak buka ada apa. Jadi sehingga saya pesan jangan telepon, kalau malam WA aja, mungkin saya sudah istirahat, paginya kita buka, kita fasilitasi. Jadi satu semangat, ikhlas, benar-benar kita manajemen waktu, bangun silaturahmi dengan seluruh pihak, terutama yang orang-orang belum mempunyai
kemampuan dan keinginan membangun lingkungan kita fasilitasi sebagai komunitas yang bisa membantu membangun lingkungan dan iya. kita akan terbantu dengan keberadaan mereka menyampaikan program pemerintah. Oke. Ini yang terakhir Bu Sri Asih, kira-kira saran ke sahabat-sahabat saya ini, sahabat-sahabat Kebun Berkah, untuk tadi menimbulkan rasa niat ingsunnya itu yang semangat dari hati bagi para penyuluh, itu kira-kira seperti apa Bu? Apa? Iya, untuk teman-teman semuanya ya niatlah semuanya dengan hati yang ikhlas, bismillah membangun lingkungan tanpa istilahnya ada saya harus dapat apa, saya harus bagaimana, tapi dengan niat ikhlas insya Allah akan bisa kemudian memanage waktu dengan baik, dengan kolaborasi, dan jangan lupa positive thinking, yang meringankan semuanya itu positive thinking. Apapun sekalipun itu orangnya menjengkelkan ke kita, pokok positive thinking. Oke, terima kasih Bu Sri Asih, dan terima kasih ke Mbak siapa ini yang membuka HP saya. Mbak Neni. Jangan lupa ya sahabat Kebun Berkah untuk subscribe dan share, karena banyak informasi di channel Junaidono Kebun Berkah. Ada informasi bibit gratis, ada informasi lingkungan yang lain, ada juga dari pertanian, Kementan, ada juga dari Kemenkraf dan sebagainya. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.